Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai rancang bangun sistem informasi akademik SMPN 2 Mojo Kediri dengan metode SDLC. Sebelum kami presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Nadia Nadine Bunga, nomor urut 22, dengan NIM 1831701071556. Nama saya Aprilia Putri Ariantini, nomor urut 09 dengan NIM 18317100099. Nama saya Rizky Novitria Ramawati, nomor urut 23, NIM 18317100168. Yang pertama ialah judul proposal. Judul proposal kami yaitu Rancang Bangun Sistem Informasi Akademik SMPN 2 Mojo dengan metode SDLC. Latar belakang, perkembangan teknologi dalam era globalisasi saat ini melaju dengan sangat pesat dan informasi yang beredar semakin banyak dan kompleks. Sehingga dunia pendidikan harus dapat mengikuti perkembangan teknologi, terutama dalam bidang teknologi komputer. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, kebutuhan manusia akan informasi pada saat ini menjadi begitu mudah terpenuhi. Dengan hadirnya internet yang memungkinkan melakukan transfer informasi hanya dengan hitungan detik. Saat ini dapat dijumpai hampir semua sekolah mulai tingkat SMP hingga perguruan tinggi telah memiliki website sekolah masing-masing yang digunakan untuk memperkenalkan profil sekolah tersebut dan juga tempat aktivitas pembelajaran. Adanya website tersebut, maka sekarang ini masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang sekolah yang mereka minati secara cepat dan efisien. Dengan menggunakan teknologi internet yang kini sudah tidak asing lagi di masyarakat. Selain itu, website juga berfungsi sebagai pengelola data atau basis data berbasis web. Sistem informasi akademik berbasis web diharapkan dapat membantu pihak guru dan pihak siswa dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan nilai, dan diharapkan juga akan menarik minat calon siswa-siswi baru. Oleh karena itu, penulis mencoba merancang sebuah website yang bertujuan untuk membantu memperlancar informasi antara pihak sekolah, siswa-siswi, dan masyarakat. Selain itu, di era pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, tentunya aktivitas pembelajaran banyak dilakukan di rumah atau via online. Dikarenakan hal itu, tentunya banyak dibutuhkan sistem informasi yang dapat menunjang keberhasilan pembelajaran via online tersebut. Dengan adanya sistem tersebut, diharapkan pengelolaan akademik di SMP Negeri 2 Mojo menjadi lebih baik dan terorganisir. Proses pendaftaran siswa baru dan pengelolaan data siswa dapat terintegrasi atau paperless. Pencarian data siswa menjadi lebih cepat. Pengisian dan perhitungan nilai raport menjadi lebih jelas dan akurat, mengurangi human error. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan sistem informasi akademik untuk diterapkan di SMP Negeri 2 Mojo, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan akademik. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan tentang bagaimana merancang sekaligus membangun aplikasi sistem informasi akademik sekolah yang membantu pengolahan data guru, siswa, data nilai, dan mata pelajaran yang berbasis website agar aktivitas pembelajaran dapat terlaksana secara efektif dan interaktif. Batasan masalah terdapat 4. Yang pertama, sistem informasi akademik ini berupa informasi guru, siswa, penjadwalan mengajar guru, penjadwalan pelajaran siswa, penilaian untuk masing-masing mata pelajaran, dan data nilai siswa. Yang kedua, sistem informasi yang dibangun tidak membahas administrasi keuangan siswa. Yang ketiga, sistem informasi yang dibangun tidak membahas mengenai pengelolaan kelas. Yang keempat, sistem informasi yang dibangun tidak membahas keaktifan siswa, melainkan hanya kehadiran siswa. Selanjutnya yaitu tujuan.
Adapun tujuan dari perancangan sistem informasi akademik ini yaitu memberikan sarana dan kemudahan untuk guru dan siswa dalam mengetahui jadwal mengajar, jadwal pelajaran, dan nilai siswa secara online, sehingga aktivitas pembelajaran maupun pembagian informasi dapat dilaksanakan secara efektif. Analisis dan perancangan sistem. Hal pertama yang dilakukan kami dalam melaksanakan penelitian ini adalah melakukan identifikasi kebutuhan pengguna atau initial requirement. Bentuk dari identifikasi kebutuhan pengguna dapat berupa wawancara kepada stakeholder yang berkaitan dengan pengelolaan sistem informasi akademik. Selain itu, dilakukan pula proses pengamatan pada dokumen terkait proses bisnis. Baik wawancara dan pengamatan dokumen yang dilakukan ini nantinya dapat menjadi bahan untuk menganalisis kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional dari perangkat lunak sistem informasi akademik yang akan dibuat. Alur proses sistem informasi. Berdasarkan wawancara dan pengamatan langsung terkait sistem pendidikan pada SMPN 2 Mojo, proses belajar mengajar yang masih dilakukan pendataan secara manual, di mana guru masih menggunakan rapot pada kertas, dan pada jadwal masih menggunakan kertas. Juga di mana ini masih dianggap kurang efektif karena di masa pandemik saat ini semuanya bersifat teknologi. Proses sistem informasi ini dimulai dengan admin melakukan login, kemudian menambahkan jadwal pelajaran yang dimiliki oleh setiap kelas. Admin juga dapat menambahkan data mahasiswa dan data guru. Guru juga dapat melakukan login, kemudian memasukkan pelajaran yang dimiliki, lalu siswa dapat mengaksesnya. Guru juga dapat melakukan kuis yang nantinya akan dapat dikerjakan oleh siswa. Guru dapat memasukkan nilai, sehingga rapot dapat dilihat kapan dan di mana saja oleh siswa. Admin dapat mencetak nilai siswa tersebut. Semua data akan disimpan di dalam database. Semua proses penilaian dan informasi akademik masih secara manual menggunakan Microsoft Office Excel yang ada pada ruang tata usaha sekolah, sehingga tidak ada sistem informasi khusus mengenai akademik. Apabila siswa membutuhkan data nilai secara cepat, harus mengunjungi tata usaha terlebih dahulu. Perancangan dan pembangunan prototipe sistem. Studi komparatif. Pada studi literatur telah diberikan penjelasan mengenai sistem informasi akademik yang telah ada, yaitu SIAKAD atau Sistem Informasi Akademik SMP Negeri 2 Mojo. Pada iterasi prototipe yang pertama, kami mencoba memberikan gambaran umum mengenai konsep sistem informasi akademik. Kami mencoba membandingkan dan memaparkan lebih jauh mengenai fitur yang dimiliki oleh sistem informasi akademik dengan sistem informasi yang akan dibuat. Calon pengguna memberikan umpan balik berupa pertimbangan dan penilaian terhadap fasilitas dari sistem informasi akademik yang dimiliki oleh Polynema, sehingga pertimbangan tersebut dapat menjadi acuan untuk membuat perangkat lunak yang memiliki fungsi sesuai dengan kebutuhan. Berikut terdapat tabel perbandingan fitur. Sistem informasi akademik Polynema memiliki fitur yaitu data mahasiswa, nilai siswa, fitur message, KRS, jadwal pembayaran UKT, keringanan UKT, permintaan surat, PKL, dan tugas akhir. Sedangkan sistem informasi akademik yang akan dibuat hanya terdapat fitur data siswa, jadwal pelajaran, lihat nilai siswa, fitur kuis, dan juga fitur pembelajaran. Selain itu, calon pengguna memberikan pertimbangan penting yang harus ada sebagai berikut. Perangkat sistem informasi akademik yang dibutuhkan diharapkan berupa website dan dapat diakses secara online agar mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Kedua, mendukung fitur lihat data untuk memantau nilai akademik siswa oleh para akademik. Yang ketiga, mendukung fitur input nilai oleh guru, sehingga siswa yang bersangkutan dan guru dapat melihat data nilai yang diinginkan. Hasil umpan balik calon pengguna pada iterasi ini dapat digunakan untuk menyusun kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Berikut adalah perancangan dan pembangunan prototipe sistem. Pembuatan prototipe. Pada iterasi kedua, pada proses prototipe ini, kami mencoba melakukan penggambaran secara visual dengan menggunakan GUI mengenai umpan balik atau feedback yang diterima pada saat iterasi prototipe yang pertama. Tampilan GUI dapat menjadi cara efektif untuk mempresentasikan perangkat lunak yang akan dibuat dalam bentuk visual. Diharapkan calon pengguna akan lebih memahami maksud dari developer perangkat lunak. Umpan balik yang diberikan calon pengguna kepada
Umpan balik yang diberikan kepada calon pengguna berupa penyederhanaan tampilan pada beberapa fitur yang ada pada sistem informasi akademik Polinema. Calon pengguna menginginkan sistem informasi akademik yang sederhana dan dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan saat ini. Next. Kebutuhan fungsional. Pada tahap ini akan dilakukan pengelompokan kebutuhan berdasarkan fungsional pada unit yang berhubungan dengan perangkat lunak yang akan dibuat. Berikut adalah kebutuhan fungsional utama yang dibutuhkan pengguna. Yang pertama yaitu KF1, merupakan sistem yang menyediakan fitur bagi setiap aktor untuk masuk dan keluar aplikasi sesuai dengan hak akses. Kemudian KF2, sistem menyediakan fitur menghapus dan menambah user baru. Kemudian KF3, sistem menyediakan fitur untuk melakukan unggah file. Kemudian KF4, sistem menyediakan fitur untuk input data nilai. KF5, sistem menyediakan fitur melihat jadwal pelajaran. Dan yang terakhir adalah sistem menyediakan fitur untuk melihat data sesuai dengan hak akses. Pada tahap ini dilakukan instalasi terhadap semua kebutuhan non-fungsional perangkat lunak sesuai dengan bagian yang telah disediakan. Berikut ini merupakan bagian untuk menentukan kebutuhan non-fungsional. KNF1, aplikasi memiliki tampilan yang mudah dipahami, kemudian fitur yang terdapat dalam aplikasi dapat berfungsi sebagaimana mestinya, kemudian aplikasi menyediakan fitur backup database untuk meminimalisir kerusakan data yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Yang terakhir adalah sistem memiliki verifikasi login dengan menggunakan CAPTCHA untuk meminimalisir peretasan website. Next. Proses sistem informasi akademik. Yang pertama adalah bagian guru. Untuk alur proses SIAKAD berikut merupakan proses yang dilakukan guru pada perangkat lunak. Alur proses tersebut melalui alur login, kemudian CRUD materi, kemudian CRUD kuis, nilai, dan CRUD hasil pengerjaan siswa. Yang kedua adalah bagian admin, yaitu yang pertama adalah alur proses tersebut meliputi alur login, kemudian CRUD siswa dan CRUD guru, dan juga CRUD jadwal pelajaran. Yang terakhir adalah bagian siswa, yaitu yang pertama dilakukan adalah proses login, kemudian mendownload materi, melakukan kuis, mengumpulkan hasil pengerjaan siswa, dan melihat nilai. Next. Berikut adalah diagram konteksnya. Jadi dalam sistem yang kami buat itu ada jadwal pelajaran, kuis, kemudian laporan siswa, kemudian untuk bagian gurunya itu ada kuis, nilai, dan laporan siswa. Untuk bagian admin, ada bagian siswa, guru, pelajaran, kelas, dan jadwal. Next. Berikut adalah DFD level 0-nya. Selanjutnya. Dan berikut adalah ERD-nya. Ini adalah use case diagramnya. Next. Dan activity diagramnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Sekian presentasi kami dari kelompok 3. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.